Hilahin, Pak. Cuk drone. Hilahin, Romi lah cara kita. Pak, cuk drone, Bang. Ya Allah, kasih nyewaan kok. Hilahin, Pak. Hilahin. Personel unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan menggerebek tersangka pencurian emas dan uang di Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Tersangka berinisial RM yang mengetahui kedatangan polisi sempat berusaha kabur. Namun usahanya ketahuan hingga akhirnya berhasil ditangkap di sebuah bangunan semi permanen. Penangkapan RM berawal dari laporan Sutiah, korban sekaligus tetangga dan saudara tersangka yang kecurian perhiasan emas beserta uang 2 juta rupiah di rumahnya. Berdasarkan keterangan saksi dan tetangga lain, diketahui tersangka RM lah yang memasuki rumah korban saat korban tengah pergi bekerja. Dan saat diinterogasi polisi, tersangka pun mengakui semua perbuatannya. Diketahui rumahnya ada seseorang. Kemudian ibu ini kembali ke rumah melakukan pengecekan. Ternyata benar rumahnya telah terbuka, didapat celengan atau tabungan ayamnya telah dibongkar, yang mana menurut keterangan korban isinya 2 juta, kemudian perhiasan berupa emas seberat 2,5 gram, kemudian ada beberapa sarung miliknya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Warga desa Cibitung Rongga, Kabupaten Bandung Barat dihebohkan dengan penangkapan begal yang menodongkan pistol mainan kepada anak di bawah umur. Warga langsung mengamankan pelaku ke balai desa. Saat terduga pelaku begal diamankan oleh warga dan langsung dibawa ke Balai RW di Desa Cibitung Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam video amatir, puluhan warga berkerumun sembari menginterogasi pelaku. Bahkan pelaku sempat diamuk warga. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi pelaku. Menurut polisi, pelaku yang membawa senjata api mainan menodong 2 korban yang masih di bawah umur saat korban sedang COD barang di pinggir jalan. Pelaku pun lalu merampas 2 ponsel milik korban. Korban lalu berteriak dan meminta pertolongan warga hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Setelah dia korban menyerahkan HP-nya, ya, kemudian pelaku berusaha melarikan diri, namun korban berteriak sehingga memancing dari warga sekitar. Pelaku sempat diamankan oleh warga, ya, kemudian dibawa ke kantor desa Bojong dan kemudian diserahkan ke kantor polisi. Nah, sampai saat ini. Kini pelaku DA berusia 28 tahun telah diamankan Polres Cimahi untuk penyidikan lebih lanjut. Dari Bandung Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Polisi menangkap pembunuh ayah dan anak yang diracun di Blora, Jawa Tengah. Pelaku yang merupakan orang dekat korban merencanakan pembunuhan karena dendam. Suasana makam Dukuh Wangit, Desa Sambunganyar, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah tampak ramai penduduk. Petugas kepolisian juga tampak berjaga di lokasi makam tersebut. Petugas juga memasang polisi lain di seputar makam. Diketahui makam tersebut adalah makam 2 korban, yakni ayah dan anak yang meninggal akibat meminum air mineral bercampur zat tertentu. Kasat Reskrim Polres Blora AKP Selamat mengungkapkan kedua korban tersebut diduga menjadi korban pembunuhan berencana yang dilakukan oleh kerabatnya sendiri. Sebelumnya Kapolres mengatakan bahwa anggotanya telah menangkap diduga pelaku pembunuhan di Bandara Samarinda. Satreskrim Polres Blora berkolaborasi dengan jajaran Ditreskrimum Polda Kalimantan Timur dengan dari pihak Bandara Samarinda telah mengamankan pelaku di kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan saat ini anggota kami perjalanan menuju ke Blora dan nanti sambil menunggu penyidikan lebih lanjut. Untuk memastikan kedua korban meminum air mineral yang bercampur zat tertentu atau mengandung racun, Satreskrim Polres Blora bersama Bidokes Polda Jawa Tengah membongkar kedua makam tersebut untuk dilakukan otopsi. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus dugaan pembunuhan ayah dan anak diracun di Blora, Jawa Tengah, sudah terhubung dengan kami, AKP Slamet, Kasat Reskrim Polres Blora. Selamat siang, Pak Slamet. Selamat siang, Mas Reza. Ya, Pak Slamet, apa sebetulnya motif utama ini pelaku meracuni korban, Pak? Kalau dari keterangan tersangka pada saat kami lakukan pemeriksaan, jadi intinya dia sakit hati atas ucapan-ucapan dan perlakuan dari keluarga korban. Baik, sakit hati dari ucapan keluarga korban, apa kata-kata yang diucapkan dan sebetulnya apa hubungan pelaku dan juga korban ini, Pak? Ya, perlu kami jelaskan bahwa kata-kata yang diucapkan antara lain bahwa si pelaku ini di keluarga korban maupun pihak mertua itu dianggap orang yang tidak punya. Jadi tidak membawa apa-apa menikahi adik dari istri korban. Dan juga ada kegiatan masalah pembelian pohon jati. Dari tersangka akan membeli pohon jati milik mertua, tapi dari korban ditebangi semua dan disumbangkan ke salah satu musola di sana. Dan juga ada kegiatan lagi, si tersangka akan membeli sebagian sawah milik mertua. Pada saat itu sudah mendatangkan perangkat desa untuk melakukan pengukuran, yang awalnya akan membeli di bagian sebelah utara, tapi pada saat akan dilakukan pengukuran oleh mertua dan si korban diberi di bagian selatan. Jadi pihak tersangka ini merasa sakit hati atas ucapan maupun sesuatu yang dilakukan oleh pihak keluarga korban. Demikian. Baik, Pak Slamet, untuk mengkonfirmasi kembali, berarti hubungan pelaku dan korban ini saudara, betul Pak? Iya betul. Jadi tersangka adalah istri dari istrinya adik korban. Jadi korban dengan tersangka ini sama-sama menikah dengan dari mertua yang tadi saya sampaikan itu. Anak dari mertua yang saya sampaikan tadi. Baik, Pak Slamet, kalau dikatakan pelaku ini dendam, apakah pelaku ini sudah merencanakan aksinya sejak lama, Pak? Kalau perencanaan itu tidak lama, jadi pagi hari Jumat itu, ini keterangan dari tersangka dan kami pun tidak sepenuhnya mempercayai apa yang disampaikan oleh tersangka. Kami pun akan melakukan penyelidikan, baik melakukan pemeriksaan saksi-saksi maupun barang bukti dan alat bukti yang lain yang ada di TKP maupun kemarin yang dilakukan oleh tim dari Bidokes Polda Jawa Tengah itu. Jadi pagi hari itu dari pengakuan dari tersangka, dia sudah mempersiapkan membeli berupa apotas dan cairan obat tikus. Jadi kedua obat itu dicampur, kalau apotasnya itu digerus sampai lembut, terus dicampur, dimasukkan dalam botol ukuran 600 ml, dicampurkan di dalamnya. Terus yang bersangkutan, si tersangka ini berangkat menuju rumah korban. Kebetulan rumah korban dalam keadaan kosong. Karena si korban pergi keluar, istri juga ada hajatan di tetangga, dan anak pergi mengaji. Baik, apakah pelaku ini juga melakukan aksinya sendiri, Pak? Apakah dibantu dengan orang lain, dan apakah ada kemungkinan tersangka lain? Kalau dari hasil keterangan dan pemeriksaan saksi-saksi, untuk tindakan yang dilakukan tersangka adalah sendirian dia. Dia sendirian, tidak ada minta bantuan ke orang atau teman yang lain, demikian. Baik, terakhir Pak Slamet, dari hasil penyelidikan sementara, zat apa yang terkandung dalam minuman yang diminum oleh para korban ini, Pak? Kalau kemarin keterangan sementara dari tim Dokes itu adanya zat toksik. Jadi dari organ tubuh korban ini, kedua korban dibawa ke lapor Polda Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan secara toksikologi forensik. Jadi kami pun masih menunggu hasilnya tersebut. Demikian.
Baik, terima kasih AKP Slamet, Kasat Reskrim Polres Blora, Jawa Tengah. Selamat siang, selamat bertugas kembali, Pak. Nah, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Polisi menangkap 2 orang perampok bersenjata yang viral di media sosial lantaran merampok sebuah toko jamu di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Modusnya, para pelaku berpura-pura menjadi pembeli dan langsung menodong pemilik toko jamu dan membawa kabur dompet korban. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan salah satu pelaku turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh satu pelaku lainnya. Kemudian pelaku berpura-pura menjadi pembeli di sebuah toko jamu di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Merasa aman, pelaku pun langsung menodongkan sebilah celurit yang disembunyikan di balik pakaiannya. Kemudian pelaku meminta korban untuk menyerahkan beberapa barang berharganya. Korban pun memberikan perlawanan dan berhasil merebut celurit yang dipegang pelaku. Pelaku pun langsung kabur dengan berhasil membawa dompet milik korban. Tak butuh waktu lama, pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya pun menangkap pelaku berinisial A yang berperan sebagai eksekutor di sebuah kontrakan di kawasan Ciledug, Kota Tangerang. Bermodalkan informasi dari pelaku berinisial A, petugas kembali menangkap satu pelaku berinisial TR yang berperan sebagai joki di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Pihak kepolisian juga menyita beberapa barang bukti, di antaranya 1 buah celurit, 1 unit sepeda motor, dan pakaian yang digunakan para pelaku. Berhasil menangkap 2 orang pelaku yang melakukan pencurian dalam kekerasan di toko obat daerah Kebonjeruk. Kami mengamankan kedua pelaku di daerah Pesanggerahan beserta dengan barang bukti berupa 1 unit kendaraan roda 2 yang digunakan pada saat kejadian dan juga 1 senjata tajam yang digunakan oleh pelaku dalam mengancam pemilik toko obat tersebut. Saat ini kedua pelaku telah ditahan di Rutan Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan secara intensif terkait kasus perampokan ini. Dari Jakarta Barat, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Kota Pasuruan, Jawa Timur menjadi korban penjambretan saat mengisi bahan bakar di SPBU. Uang tunai sebesar 90 juta rupiah yang berada di dalam jok motor raib dibawa kabur oleh kedua pelaku. Kamera pengawas merekam aksi penjambretan uang senilai 90 juta rupiah milik seorang pemuda berusia 19 tahun di SPBU Bugul Kidul, Jalan Insinyur Juanda, Kota Pasuruan, Jawa Timur. 2 pelaku menguntit korban sejak korban mengambil uang di bank atas arahan ayahnya. Kemudian korban diikuti hingga saat mengisi bahan bakar. Saat membuka jok kendaraan untuk mengisi bahan bakar, salah satu pelaku langsung mengambil 1 kantong plastik berisi uang 90 juta rupiah. Pelaku kemudian berhasil melarikan diri dengan membawa uang hasil tindak kejahatan. Sementara itu pihak kepolisian saat ini masih menyelidiki kasus pencurian tersebut. Sejumlah barang bukti seperti rekaman kamera pengawas juga sudah diamankan. Diketahui di dalam CCTV ada 2 orang, yang satu langsung mengambil uang di dalam joknya dan lari hingga dikejar oleh pelapor. Dan dimungkinkan pelapor sudah dibuntuti oleh pelaku. Dan saat ini kejadian tersebut sudah ditangani oleh Polsek Bugul Kidul, Polres Pasuruan Kota. Polisi menghimbau agar warga yang mengambil uang tunai dalam jumlah besar dapat meminta pengawalan dari anggota Polsek setempat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.